Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tawakal, takwa, dan khususnya pada pagi ini kita masih diberi nikmat sehat untuk pembacaan pengadakan majelis ini pengajian Sabtu pagi tanggal 25 Januari tahun 2025. Salawat serta salam juga senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah SAW, dan senantiasa kita harapkan sahabatnya di akhir. Bapak Ibu, jadi kita oleh majelis ini laku pembicara adalah Al-Ustaz Bapak Sadinah Nur Kapsan. Ini sebenarnya cabang Bapak ini kalau Bapak ini ada acara Jawa Timur, jadi tukar jadwal. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu dengan Bapak ini. Kemudian waktu karena ini sudah pas cakupan ini. Pas cakupan nanti kalau jam 6 kita akhiri. Biasanya nanti acara ada acara kajian materi, kemudian ada acara terakhir ada acara. Terus kita mulai, kita awali dulu supaya masih ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita awali dengan membaca kita ala dunia berbagai Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah masjid tahu kerja yang saya hormati, alhamdulillah ketemu lagi dengan saya untuk membahas sirah nabawiyah untuk pertemuan yang ketiga kali ini. Dari awal kita sudah membahas tentang kenapa Rasulullah diutus di Arab Saudi. Kemudian yang kemarin yang kedua kita membahas tentang leluhur Rasulullah sampai Nabi Adam alaihi salam. Nah, saya flashback lagi bahwa Rasulullah merupakan keturunan dari orang-orang pilihan
tidak ada sedikit pun dari leluhur Rasulullah yang menyembah berhala. Ya, meskipun sebelum Rasulullah diutus bahasanya bukan agama Islam, merupakan bahasa agama Hanif atau Ibrahimiyah yang merujuk pada ajaran Nabi Ibrahim. Untuk yang ketiga kali ini kita akan membahas tentang lahirnya Rasulullah. Rasulullah lahir di kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dulu belum ada tahun Masehi. Bahkan tahun Hijriah pun juga belum ada. Tahun Hijriah itu yang membuat Umar bin Khattab, ya, dilandaskan pada saat Rasulullah mulai hijrah, makanya dinamakan tahun Hijriah. Jadi ketika dia sudah wafat, ketika kepemimpinan Madinah pada waktu itu yang diampu oleh Umar bin Khattab, mengadakan sebuah inovasi, yaitu penanggalan berupa kalender Hijriah. Rasulullah lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Dan ini tidak ada perselisihan, semua ulama sepakat. Bahkan orang-orang Yahudi dan Nasrani pun pada waktu itu sudah sepakat bahwa Rasulullah lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Nah, kita yang di Indonesia biasanya memperingati kelahiran Rasulullah selama 12 hari berturut-turut melakukan pembacaan kitab Al-Barzanji atau Singkut Duror. Itu sebagai bentuk syukur, ya, karena Rasulullah lahir di dunia ini membebaskan manusia dari kegelapan ke dalam cahaya. Kemudian ketika Rasulullah lahir, ada ibu susuan yang bernama Halimatus Sa'diyah. Jadi adat di Mekah pada waktu itu, ya, anak yang baru lahir, ya, bayi itu tidak lantas disusui oleh ibunya sendiri, melainkan ada beberapa ibu-ibu dari luar kota yang datang ke Mekah untuk mencari nafkah, ya, dengan cara menyusui bayi-bayi yang ada di kota Mekah. Nah, yang menarik di sini adalah keberkahan dari Rasulullah itu sendiri. Halimah As-Sa'diyah ini datang ke kota Mekah dengan menunggangi keledai dan unta tua bersama suaminya Al-Haris. Di daerahnya Halimah As-Sa'diyah ini sebelumnya para ibu yang melahirkan bayi tidak pernah bisa tidur di malam hari karena bayi-bayinya sangat lapar. Air susu para ibu ini tidak dapat mengenyangkan para bayi. Jadi yang namanya air susu itu keluar, ya, mengiringi kelahiran bayi. Itu sudah didesain oleh Allah. Jadi kalau tidak hamil, tidak akan keluar air susunya, mau disebut apapun, kecuali tanpa rekayasa. Ini suatu kebesaran yang sudah didesain oleh Allah pada manusia. Makanya jangan sampai kita punya pandangan bahwa banyak anak itu justru menyusahkan. Pandangan orang Jawa dahulu sebenarnya banyak anak banyak rezeki. Katanya anak sekarang nggak relate, ya, dengan zaman sekarang masih relate. Allah itu menciptakan, pasti juga Allah sudah menyediakan burampainya, sudah macam-macam sudah. Baik, selanjutnya untanya Halimah
As-Sa'diyah ini tidak bisa mengeluarkan air susu lagi, ya. Sehingga tidak bisa diminum oleh Halimah As-Sa'diyah. Ketika Halimah As-Sa'diyah menyusukan anaknya, Hilal namanya, Hilal, saudara sepersusuan Rasulullah, itu tidak bisa kenyang. Nah, ketika sampai di Mekah, Halimah tidak mendapatkan satu bayi pun, karena pernah ditawari bayi Rasulullah ini, beliau tidak mau. Kenapa tidak mau, Pak? Karena Rasulullah adalah anak yatim, ya, dalam kandungan Sayyid Abdullah meninggal ketika di luar kota Mekah. Harapannya kan dahulu kalau ada ayahnya, ada bapaknya, ada abangnya, ekonomi lancar. Karena pada waktu itu Abdul Muthalib sudah tidak sekaya dahulu. Jadi Halimah menolak, nggak mau, saya ini anak miskin. Sehingga ketika para ibu-ibu ini sudah memutuskan untuk pulang kembali ke kotanya, akhirnya Halimah terpaksa. Terpaksa pun karena apa? Karena ontanya Halimah ini tiba-tiba hilang kemana? Masuk ke dalam rumah Abdul Muthalib. Nah, ketika dicari ketemu, kemudian melihat lagi bayi Rasulullah, dia berpikir kasihan ini tidak ada susu. Jadi adanya pada waktu itu disusukan oleh orang lain. Makanya Rasulullah bilang, saudara sepersusuan adalah mahram, tidak boleh untuk dinikahi. Nah, kita ini menikahi pasangan kita kan karena pasangan kita bukan mahram kita, orang lain. Bahasa mahram di Indonesia ini kan sebagai wali pelindung, ya, bukan mahram karena sudah bersuami dan beristri, bukan seperti itu. Secara bahasa grammarnya seperti itu, ya. Jadi kalau kita wudhu, kita bersentuhan dengan pasangan kita menggunakan telapak tangan tanpa penghalang atau aleng-aleng, ini batal. Jangan tiru-tiru Rasulullah. Khusus Rasulullah itu ada pengecualian. Contohnya boleh beristri 9. Kemudian tadi bersentuhan dengan Siti Aisyah tidak batal, kita batal. Karena Rasulullah adalah satu-satunya orang yang pandai menjaga hawa nafsu, itu alasannya. Jadi ketika kita sudah wudhu bersentuhan dengan telapak tangan, ya batal. Tapi kalau yang sentuh baju tidak batal, kan baju penghalang. Yang bersentuhan langsung di sini dengan telapak tangan. Kalau sini nggak batal, ini bukan telapak tangan. Karena pasangan kita bukan mahram kita, makanya kita boleh menikahi. Mahram itu ada hubungan darah, ya. Seperti ini tadi saudara sepersusuan. Nah, singkat cerita, Halimah As-Sa'diyah ini mau membawa Rasulullah ke kotanya, unta dan keledainya yang tadinya lamban, tidak bisa mengeluarkan air susu, ya. Setelah membawa Rasulullah itu untanya tiba-tiba meneteskan air susu. Untanya unta betina. Nah, keberkahannya apa? Anak Halimah As-Sa'diyah ini bisa tidur di malam hari karena kekenyangan. Sebelumnya tidak bisa tidur, Pak. Air susunya tidak bisa mengenyangkan anak-anak Halimah As-Sa'diyah. Nah, para ibu itu heran pada Halimah yang asalnya menaiki unta tua dan keledai yang lamban, tiba-tiba berjalan keluar kota Mekah itu kencang, ya lancar, bantal. Nah, ini bisa kita ambil sebagai pelajaran bahwa ketika kita menjalankan sebuah urusan, kalau endingnya lancar,
atau mudah, insya Allah urusan kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal-awal memang sulit, ya. Jadi kita lihat endingnya, bukan awalnya. Ya, kita mau ngurus apa gitu, pernikahan anak kita misalkan, kok sulit, ada yang nggak bisa, ya. Lah itu belum bisa ditentukan ini urusan ini benar atau tidak. Tapi ketika nanti sudah selesai acaranya, kok lancar, tidak ada yang misal, tidak ada yang sakit, ya, dan lain sebagainya, insya Allah itu bisa disebut berkah. Kemudian setelah dibawa halimah Sa'diyah, ya, keluarga tersebut sangat bahagia, ternaknya banyak yang lahiran mana-mana, karena orang zaman dulu itu kalau udah berdagang ya beternak. Makanya Rasulullah itu mengembala. Semua nabi adalah mengembala, kecuali Nabi Adam. Nabi Adam bukan mengembala, karena manusia langit, manusia surga. Kemudian setelah berumur 3 tahun, ya, Rasulullah dikembalikan ke kota Mekah. Jadi setelah 2 tahun masa penyusuan itu sebenarnya dikembalikan lagi ke Mekah, tapi Halimah mengajukan atau bernegosiasi pada Abdul Muthalib. Wahai Abdul Muthalib, bolehkah Muhammad ini saya bawa kembali, karena rumah saya penuh dengan keberkahan semenjak ada Muhammad. Akhirnya boleh, ya, dibawa lagi ke rumah Halimah As-Sa'diyah. Setelah dibawa kembali lagi ke Abdul Muthalib pada usia 4 tahun, ibunya sudah meninggal, yaitu Aminah binti Abdul Muthalib. Sebutan Siti itu sebenarnya bukan nama, itu adalah gelar. Siti itu adalah singkatan atau akronim dari Sayyidati. Kalau yang laki-laki Sayyid, yang perempuan Sayyidati atau Siti. Nah, di Indonesia dijadikan nama Siti. Nah, bahkan sekarang dianggap kuno oleh anak-anak zaman sekarang. Nama kok Siti. Nah, yang tahu artinya Siti adalah sebuah bangsawan Sayyidati. Kalau di Amerika dan Eropa, Mrs. Ya, dua yang laki-laki Mister. Itu sebutan untuk orang yang punya gelar. Kalau orang biasa manggilnya jangkar, jambal. Kita Indonesia masih punya ada istiadat yang baik sama orang yang di luar, kalau kita panggil Mas, Mbak, Kang, You. Sana enggak. Bahkan pada orang dewasa pun yang manggilnya manggil langsung nama, Steve, bagaimana kabarnya hari ini? Padahal yang manggil itu orang kecil, kata orang tua, bapak-bapak. Ya, jadi di Arab itu Sayyid dan Sayyidati, ya, disingkat Siti. Bangsawan itu Siti, ya. Seperti Hadijah itu kan satu-satunya janda nih. Maka pada waktu itu yang paling kaya, bahkan dengan Utsman bin Affan pun masih kaya, Siti Hadijah. Pada waktu itu ketika Utsman bin Affan masih muda. Baik, selanjutnya meninggalnya Aminah dan kondisi Rasulullah bersama kakeknya. Ibnu Ishaq berkata Rasulullah kemudian hidup bersama ibundanya Aminah bin Wahab dan kakeknya Abdul Muthalib. Beliau berada dalam pemeliharaan Allah dan perlindungannya. Allah melindungi beliau dalam perkembangan yang baik karena dia hendak memulaikannya. Nah, yang kemarin saya jelaskan lagi bahwa Rasulullah di umur yang masih sangat muda sebelum balik itu ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya,
orang yang mencintainya juga, orang yang melindunginya. Mulai dari ayahnya sendiri ketika Rasulullah masih berada dalam kandungan, kemudian ibunya meninggal, kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, ya. Di umur 6 tahun Abdul Muthalib, ya, dia mengatakan 8 tahun meninggal dunia, ya. Sampai akhirnya diasuh oleh pamannya sendiri Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Abu Lahab juga pamannya Rasulullah, pakainya Rasulullah. Ya, karena ayahnya Rasulullah Abdullah itu anak akil. Jadi Abu Thalib ya pakde, Abu Lahab ya pakde. Nah, uniknya di sini, ya, mungkin ada juga tahu juga. Ketika pertama kali Rasulullah lahir, itu Abu Lahab senang sekali karena laki-laki. Kan kemarin saya cerita di Arab itu suami atau saudara-saudaranya itu, ya, kalau mau ada yang lahiran dihubung, ya, dihubung, biar nanti tahu langsung yang lahir laki-laki atau perempuan. Dan di bawah dipanya sudah ada lubang untuk mengubur bayi perempuan. Karena itu sudah dipilih oleh Allah untuk yang lahir laki-laki. Abu Lahab sangat senang sekali, ya, sehingga memerintahkan budaknya, babunya, pembantunya, ART-nya yang bernama Suwaibah itu untuk menyusui Rasulullah. Yang pada waktu itu Suwaibah juga punya anak. Ya, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa air susu itu keluar, ya, ketika seorang perempuan hamil atau melahirkan. Dan itu sudah dibisarkan oleh Allah, ya. Suwaibah itu menyusui Rasulullah, orang yang pertama kali menyusui Rasulullah. Yang menyusui ini sebentar saja setelah Rasulullah menyatakan sudah dilepas. Nah, makanya sampai hari ini Abu Lahab ketika malam Senin sampai hari Seninnya berakhir itu tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena senang saja Rasulullah lahir, ya. Cuma senang tok nih, ya. Di alam badan sampai sekarang, sampai hari kiamat, ila yaumil kiamat, setiap malam Senin sampai hari Senin selesai, ya, itu tidak disiksa oleh Allah. Saking senangnya lahir laki-laki Rasulullah, Suwaibah dibebaskan. Silahkan kamu berkehidupan sendiri, silahkan. Karena pada waktu itu budak kan tidak digaji, ya, budak tidak digaji. Budak itu hanya diberikan makan, tempat tinggal di kamar yang sama, ya, masih satu atap dengan majikan, ya, di dalam rumah, bahkan digauli pun tidak berdosa. Nah, makanya muncul syariat Islam ini yang namanya menggauli, ya, harus dengan pasangan yang sah, ya. Harus ada ijab dan qabul, ya. Rukun nikah ada 5. Kemarin pengertian rukun dan syarat apa Bapak Ibu? Kemarin sudah saya jelaskan. Rukun apa Pak? Kemarin pengertiannya sesuatu yang harus dilaksanakan di dalam sebuah perkara. Kalau syarat, sesuatu yang dilaksanakan di luar perkara, ya. Rukun nikah ada 5. Laki-laki, perempuan. Ya, ini nggak bisa dibantah. Kalau ada laki-laki suka sama laki-laki kemudian menikah, tidak sah pernikahannya. Atau sebaliknya perempuan dengan perempuan, nggak boleh. Kemudian wali dari pihak perempuan. Nah, pihak laki-laki ternyata bukan termasuk rukun. Kemudian yang kedua ada akad ijab dan qabul.
Dan 5 ini rukun, harus ada. Nah, tidak ada mahar di sini rukun. Nah, mahar itu syarat di luar pernikahan. Jadi rukun itu sesuatu yang wajib ada dan dilakukan di dalam sebuah perkara. Sedangkan syarat yang harus dilakukan di luar perkara. Rukunnya sholat, ya ada 17 minimal baca Al-Fatihah itu wajib. Ya. Kalau syaratnya sholat harus suci dari hadas dan najis. Karena kan di luar sholat belum melakukan sholat. Seperti itu. Jadi kita orang Islam harus bisa membedakan mana syarat, mana hukum. Itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya lanjutkan. Tadi Abdul Muthalib kakeknya Rasulullah wafat pada saat Rasulullah usia 6 tahun. Ada yang bilang 8 tahun. Monggo pilih yang mana boleh. Karena ulama-ulama tersebut juga mempunyai dasar yang benar. Kalau untuk syariat biasanya bukan pilih yang mana. Kalau untuk syariat harus sepakat. Namanya kesepakatan ulama, ijma ulama. Tidak boleh ditawar. Ini urusannya soalnya dengan syariat. Kalau untuk sejarah boleh. Untuk fikih boleh, ya beda-beda. Karena masing-masing punya dasar yang benar. Jadi jangan sampai yang saya omong mungkin kan nyala-nyala tidak boleh. Kita harus bijak dalam beragama. Sekali lagi Arab itu bukan sebuah agama, bukan ciri milik agama tertentu. Karena di Arab pada waktu itu juga ada Yahudi, Nasrani, Islam itu belakangan. Majusi di Iran Pak, di sana apa namanya Persia. Ya. Jadi saya cerita itu saya pernah ngikutin Instagramnya orang-orang Wahabi Salafi. Di sana ada foto atau gambar ya perempuan beretnis Arab. Nah, dari wajah itu kan kelihatan. Kita kan bisa membedakan ini Arab, ini Eropa, bisa kan? Bisa membedakan. Memakai kostum Santa Claus. Kemudian di bawahnya captionnya atau tulisannya keterangannya bilang seperti ini ya. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Terus dalam kurung hadis riwayat apa Imam Muslim. Terus saya berkomentar, kan belum tentu toh mereka itu orang Islam. Kan bisa jadi mereka orang Kristen atau Yahudi meskipun orangnya Arab. Terus saya langsung maki-maki, hanya beberapa detik saja saya keluar, saya kembali lagi dapat notifikasi dikafir-kafirkan, dianjing-anjingkan dan sebagainya, rusuh-rusuh bahasanya. Dia tidak tahu profil saya, tidak diklik saya siapa, kan ada keterangan gitu. Saya tinggal di mana, profesi saya apa. Nah itu orang yang fanatik bu. Fanatik itu tidak berpikir dulu kalau ngomong, karena sudah saking ngefan atau sukanya dengan seseorang seperti itu. Ya sekali lagi Arab itu bukan agama Islam, bukan sebuah ciri agama tertentu. Ya memang sebagian besar pemeluk Islam adalah bangsa Arab. Ya. Di dalam Arab sendiri, bahkan Palestina kan Arab. Ya. Arab merujuk pada bahasa dan sebuah daratan atau jazirah. Ya. Bukan sebuah agama. Ya. Ini dipeduli. Karena orang Yahudi pun etnisnya pada waktu itu juga Arab. Bani Israel itu etnisnya kan Arab, ya.
bentuknya, kulitannya, warna kulit, ya, rambut dan wajah semuanya. Di sini jangan fanatik kalau kita orang Arab mesti Habib ya, jangan itu, jangan, tidak boleh. Kita harus cari tahu dulu beliau itu siapa. Tahu orang Arab jangan langsung suruh tangannya boleh berkali kan enggak gitu ya. Jangan apapun. Enggak boleh gitu. Kita harus tahu dulu ya. Habib tenang apa Habiban ya. Yang digerubungkan Habib kayak gitu, jangan ya. Yang digerubungkan itu kan viral juga. Tapi benar enggak? Harus tahu silsilahnya. Makanya kan kemarin kita belajar silsilah ya. Yang kita tahu sekarang saatnya menjelaskan, kita mencatatkan nama leluhur kita yang kita tahu agar keturunan kita bisa tahu jelas asal usulnya. Oh saya dari Mbah Hasim ini. Atasnya itu nggak tahu. Catatkan, kita cerita sama anak cucu kita biar bisa difatihati atau lihat ila Mbah Hasim seperti itu. Kemudian ketika Rasulullah di bawah asuhan Abu Thalib, Pak Abu Thalib ya. Karena Abu Thalib itu dulu berdagangnya luar biasa ya, orang Arab pada waktu itu tidak hanya di pasar ya, makanya sampai di luar kota. Dulu kan bahasanya kota nih, sebenarnya kan sudah lintas negara. Dagangnya dari Yaman ya, Yaman yang cikal bakal keturunan Rasulullah itu menyebar sampai di Indonesia ya. Rasulullah yang masih sangat muda pada waktu itu belum balik, diajak oleh Pak Abu Thalib berdagang ke Yaman ya. Di sana ada pendeta yang masih mengikuti agama Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Sebenarnya bukan Nasrani, itu bukan agama Nabi Isa, agamanya Islam. Maksudnya masih ngikutin kitab sucinya yang tidak dirubah sama sekali. Masih ngikutin kitab Injil yang tidak dirubah sama sekali. Ya, yang menjelaskan bahwa suatu saat akan ada Nabi akhir zaman. Ya, dalam Al-Quran ada Mbah Ismuhu Ahmad, ya, namanya Ahmad. Yang di belakang punggungnya ada stempel kenabian. Kita tidak tahu stempelnya seperti apa karena tidak pernah dijelaskan. Ya, yang ketika beliau berjalan selalu dinaungi oleh awan. Ya, ini kan luar biasa ya. Muhammad kecil itu kalau berjalan di panasan, dia pernah kepanasan. Awannya selalu ngikutin mayuni. Gak ada orang lain selain Nabi Muhammad. Nah, suatu saat pendeta yang bernama Bahiro ini melihat kok ada anak kecil ya, yang sebelahnya kepanasan, ya anak kecil itu gak kepanasan ya. Dari gereja itu melihat apakah ini, dia kembali membuka kitabnya. Nah, sehingga ketika Abu Thalib berteduh di bawah pohon, nah, sekarang pohonnya masih ada di Yaman itu. Namanya pohon Ashabi ya. Masih ada sekarang. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk bisa ziarah ke pohon tersebut, mengunjungi pohon tersebut. Kalau umroh yang kos-kos di sana kan sama ziarah gitu, Mesir, Turki, sama peninggalan nanti bahkan sampai Yaman itu pohon Ashabi. Pohon itu juga yang menaungi Nabi ya. Bahkan ketika berbuah itu pohonnya turun sendiri di depan Nabi, di mas Nabi. Sandaran beliau yang melek bisa ngambil sendiri tanpa bersusah payah. Itu luar biasa. Nah, Barira kemudian mendatangi ya Abu Thalib dan Muhammad kecil ya, memberikan undangan jamuan makan siang. Pendeta Bahiro menguji Nabi dengan memberikan
sebuah pemberian, ya. Tapi bahasanya sedekah. Di dalam kitab Injil dijelaskan Muhammad tidak menerima sedekah. Nah, Gairah membawa sesuatu. Ini saya sedekahkan untukmu, wahai anak kecil. Saya tidak mau. Anak kecil kan kalau dikasih pasti mau, apalagi yang dia sukai. Ini lagi saya tidak mau. Nah, begitu datang sampai ke rumah, ya, rumah dinasnya, ya, biasanya kan rumah dinas deketan dengan gereja, gitu, ya, bahkan di sebelah di dalam gereja sendiri ada, kayak teman saya Pak Wahyu itu, saya dia rumahnya di dalam gereja Citarum. Bahirah minta izin pada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, boleh nggak saya melihat belakang punggung keponakanmu ini? Itu belum berani ngomong Rasul, Pak. Tidak berani. Ternyata ketika dicek benar, ada tanda kenabian, ada stempelnya ibaratnya gitu. Kita nggak tahu karena nggak pernah dijelaskan stempelnya seperti apa, apakah bertuliskan Nabi. Kita nggak tahu. Jadi ini kan ulama Ibnu Ishaq ini kan hanya menjelaskan agar kita paham, maksudnya itu stempel, tanda itu maksudnya stempel. Nah, yang tadi diberikan Rasulullah ditolak, tadi diberikan lagi. Ini hadiah untukmu, baru mau. Wahai anak kecil, ini hadiah untukmu. Terima kasih Om. Rasanya seperti itu. Kemudian Bahirah bilang dan berpesan pada Abu Thalib, Bapak Ibu, wahai Abu Thalib, jagalah baik-baik keponakanmu ini. Suatu saat dia akan menjadi orang besar. Dia adalah Nabi akhir zaman. Dalam kitab saya ini dia adalah Nabi akhir zaman. Namanya Ahmad kan. Dia anak yatim kan. Ya. Karena orang-orang kafir di sekelilingmu akan membunuhnya. Semua nabi kan dimusuhi, dibunuh. Gak ada nabi yang enak-enakan. Makanya kalau panjenengan sampai saat ini dimusuhi, ya itu sunnah nabi. Enjoy aja, kita dimusuhi justru senang, ya. Dosa-dosa kita kurang. Ya artinya bukan berkurang timbangannya, ya setidaknya kan orang lain itu berbuat dosa karena kita nggak ngapa-ngapain. Ya. Pun itu derek Nabi mawon, kita semua jadi ampun susah, ampun berdosa, yang tentunya bukan seneng karek kita. Ini pun biasa, nah, kita berbuat baik pun ada orang yang suka, apalagi berbuat salah, wes pun itu pun digariskan. Jadi ampun susah. Aku kok diuji, ya biasa mawon. Nah, saya khawatirnya tadi anak-anak yang belum bisa mengelola emosinya, ketika dibully, ketika dimaki, dia bisa bunuh diri, seperti yang mahasiswa UNES itu lompat dari paragon. Nah itu terlalu tidak bisa mengelola emosinya, jiwanya tidak bisa. Jadi sampai sini, sampai bertemu dengan pendeta Bahirah, ya, di Yaman ini, ya, ada pertanyaan Bapak Ibu, mulai dari Nabi lahir sampai bertemu dengan pendeta Bahirah. Silahkan bertanya. Mohon Bapak Ibu di operator di mediasi. Apakah Bapak Ibu kesempatan untuk bertanya dari yang tadi sudah disampaikan, ataupun mungkin 2 kali pertemuan yang lalu menjadi review, ya. Baik, masyarakat bertanya, Bapak Ibu, ini masih awal-awal, ya. Saya punya masih awal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pertanyaan yang biasa, tapi dia
warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya hubungannya dengan persusuan tadi Pak Ustaz. Dan saya tahu kalau dalam pernikahan sebelumnya kan kita mesti adanya menjalankan suatu pacaran, itulah pacaran itu. Padahal jodoh kita itu kan manusia tidak tahu kemana-kemana kita tahu, dan usianya juga tidak tahu. Dalam perjalanan ke belakang itu ternyata kedua perempuan dan laki-laki itu ternyata sudah menikah, bahkan katakan sudah punya anak. Tapi ternyata ada salah satu keluarganya yang tahu bahwa itu dulu ada susuan. Itu dulu pernah saya susui, tapi mungkin karena ada sebab apa mungkin namanya juga namanya cinta ya. Mungkin nanti kalau saya katakan yang tahu tadi mungkin akhirnya kan menimbulkan masalah, mungkin kasihan apa. Terus baru itu terus dikatakan terus dalam pikiran saya apa yang harus dilakukan, padahal mereka keduanya itu sudah punya anak dan ternyata ada saudara atau siapa yang tahu bahwa itu adalah itu dulu pernah usul, berarti kan tidak boleh dinikahkan. Tentang saya seperti itu, yang apa yang harus dilakukan, apakah kalau nikahnya sah atau tidak, atau terus yang kedua status dari anaknya itu terus bagaimana, jalan keluarnya bagaimana. Pertanyaan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ya, bahwa ada sebuah penemuan ketika sudah berumah tangga dan mempunyai anak ya, ada yang menemukan kedua mempelai ini itu ternyata adalah saudara sepersusuan atau salah satu dari pasangan ini ya, pernah disusui dengan seorang ibu yang sama, padahal sudah terlanjur menikah, bahkan mempunyai anak. Ini bagaimana, apa yang harus dilakukan? Saya masih ragu untuk menjawab Pak ya, karena dasar-dasar yang akan menjadi sebuah argumentasi atau sebuah ibaratnya fondasi untuk jawaban ini saya belum kuat ya. Yang jelas kalau sudah diketahui ya, itu tindakannya bagaimana kan tidak hanya menggunakan syarat Islam saja Pak. Pernikahannya kan tidak sah itu ya, karena masih saudara sepersusuan. Tapi kan ini sudah bertahun-tahun dan bahkan punya anak ya. Pendekatan yang harus dilakukan tidak hanya dengan secara syariat Islam saja, tapi secara keindonesiaan juga seperti itu. Saya belum berani menjawab, nanti saya tanya dulu sama Yai saya, bersama Mbak Yai langsung bisa. Tadi jelaskan bahwa saudara sepersusuan itu tidak boleh menikah karena termasuk mahram. Makanya donor air susu itu diharamkan ya. Donor sperma diharamkan, donor air susu diharamkan ya. Kalau tercatat pasti silahkan, karena suatu sebab. Contoh, ibunya itu meninggal ketika melahirkan ya, otomatis bayinya kan butuh air susu ya. Kan nggak mungkin syukur langsung bisa. Ibu-ibu sih saya tanya, bisa enggak bayi baru lahir langsung dimimii susu formula? Sakit ansal secara medis boleh. Karena sebabnya tadi ibunya langsung meninggal ketika melahirkannya.
paling tidak kan punya saudara yang sama-sama juga melahirkan, derek disusukan. Ya, mungkin kan hanya beberapa jam saja. Lah itu kan bisa dibuatkan susu formula. Nah, berarti kan sama saudara yang tadi menyusukan ketika punya anak perempuan atau sebaliknya laki-laki yang tadi melahirkan juga meninggal anaknya laki-laki ya nggak bisa dinikahkan, atau tetangganya, tangga depan rumah sama-sama. Biasanya lahirnya seorang manusia itu juga diiringi lahirnya manusia lain di sekitar kita yang dekat dengan kita, gak jauh-jauh dari rumah atau tempat tinggal kita. Itu hikmahnya. Makanya sama, kematian juga sama. RT 1 ada yang meninggal, nanti di RT lain juga ada yang meninggal, RW-nya masih sama. Kalau enggak beda RW tapi dekat, masih kawasan. Itu hikmahnya itu loh Pak. Karena lahirannya juga sama. Pasti ada yang melahirkan di tempat lain yang masih dekat dengan tempat tinggal kita. Jikalau ada yang meninggal waktu melahirkan, bisa kita ikut menyusukan. Sebentar saja, setelah itu kan tadi katanya boleh dibuatkan susu formula untuk yang masih 0 tahun. Ini untuk yang pertanyaannya tadi dipending dulu jawabannya. Kita nggak boleh asal menjawab kalau nggak punya dasar yang komplit. Jadi hanya orang bodoh yang selalu menjawab pertanyaan. Itu kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, Syekh Hikam itu menciptakan kata. Jadi jangan sampai kita tuh sering menjawab pertanyaan orang. Ya. Kita harus yakin dulu dengan argumentasi yang bisa menjadi jawaban atas suatu pertanyaan. Enggak gitu, bukan, jangan gitu. Ya. Yang tahu-tahu aja, yang kuat-kuat saja baru kita jawab. Mungkin ada pertanyaan lain? Monggo. Monggo Pak Ibu. Ada pertanyaan lain? Ya, masih banyak waktunya. Ada atau saya lagi Pak, biar ada interaksi ya. Perlu saya menerangkan bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa di Asia Arab ya, khususnya bahasa Arab. Bahasa Arab bisa Asia Arab itu hanya satu bahasa, ya satu saja, beda dari Indonesia. Indonesia itu ada bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Sunda dan bahasa Bugis. Betul ya? Terus kalau bahasa Jawa, bahasa Arab pun nanti di akhir juga masih berlaku. Besar. Iya. Ini pertanyaan begini. Pertanyaan khusus di saat mayat di dalam kubur. Jadi kalau Ustaz menyatakan kita itu dapat bocoran dari Allah bahwa nanti di alam kubur ada banyak malaikat. Malaikat itu manfaat buka dan mana buka. Siapa Allah Tuhanmu dan siapa Tuhanmu dan siapa Nabi. Kita lihat. Saya dari pertanyaan saya, kalau biasanya saat makin di kuburan itu ada misalnya modelnya mengatakan kalau ditanya malaikat jawabnya dengan kata-kata ini saya bisa ya. Tapi kalau misalkan modelnya bahasa orang Jawa jawabnya pakai Allah, terus lagi itu ada Nabi Muhammad. Nah, saya jadi mungkin tadi jadi pertanyaan satu pernah ditanya malaikatnya biasanya bahasa Jawa, kita bahasa Arab, terus kita bahasa Jawa nanti nyambung nggak gitu? Bisa jawab atau tidak? Gitu ya? Ya ini
kalau di apa ya di YouTube itu ada Pak temanya seperti itu, kita itu beruntung dapat bocoran. Jadi kalau nanti tanya di kubur itu jawablah seperti itu. Kalau Pak. Oke, ini kan ada pertanyaan. Ketika jenazah ya atau orang yang sudah meninggal sebutannya jenazah atau mayat dikubur, ya kita ini yang orang Indonesia kan kebanyakan yang ahlu sunnah ada talqin, ya talqin mayit, ya. Kita diberikan bocoran bahasanya ya, bocoran pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir atau malaikat penanya dalam kubur. Ya. Padahal kita itu kan biasanya sesuai dengan bahasa yang kita kuasai atau kita pahami. Contohnya di Semarang bahasa Jawa. Ya. Monggo jawaban ya. Aja komentar ana seperti jawaban kanthi tegas Allahu Rabbi ya. Muhammad Nabi, Muhammad Nabiku ya. Nah pertanyaannya, dan nanti bagaimana itu sinkron dan padahal kita diajarinya kan bahasa Jawa ya, nanti pertanyaannya bahasa Arab ya, jawabannya sinkron mawon ya. Kan kemarin sudah saya jelaskan juga istimewanya Jazirah Arab itu menggunakan bahasa Arab yang sama ya. Bahasa Arabnya satu, nggak ada bahasa Arab yang lain. Kalau kita di negara Indonesia, bahasanya Indonesia itu hanya sebagai bahasa nomor satu ya. Semarang dengan Demak sudah berbeda bahasa Jawanya gitu. Tapi kalau di Arab kan enggak, Arab kota dengan Arab desa sama saja ya. Makkah, Madinah, Jeddah, Riyadh dan sebagainya sama. Ketika kita sudah meninggal ya, kita di dalam kubur, insya Allah yang menjawab pertanyaan di dalam kubur itu bukan kita, tetapi amal soleh kita. Itu pun menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab. Ya. Kenapa kok ditalkin kita sesuai dengan bahasa kita, bahasa Jawa di sini? Gitu. Karena pada waktu itu kan kita masih hadir, masih mendengar, kita masih melihat, masih mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Mudin atau Mbak Mudin. Siapa yang melayani kita itu kita tahu Bapak Ibu. Kita melihat, kita mendengar. Ketika meninggal dunia kita kembalikan ke dalam jasad kita. Makanya kan ada hadis ya, yang Nabi dawuh ketika para pelayat meninggalkan kubur kita 3 langkah dan 7 langkah ya, malaikat akan datang menanyai kita. Kita memang mendengar suara, kita ada yang jarang dengar gitu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Tapi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur atau di alam barzakh itu bukan kita sejatinya, tetapi amal ibadah dan amal sa'i kita, sedekah jariah kita, ilmu yang kita ajarkan, itu yang menyerupai diri kita yang menjawab segala pertanyaan. Jadi kalau sudah orang nggak pernah bersedekah, punya ilmu yang nggak diamalkan, ya, nggak pernah ibadah, ini nggak bisa jawab. Nah, mau jawab bagaimana apa yang dijawab? Dia sendiri tidak melakukan. Ya. Alasannya kan tadi kita ditalkin bahasa Jawa karena kita mendengar, kita memahami bahasa kita, bahasa Jawa. Sampai saat ini pun leluhur-leluhur kita yang sudah meninggal mendahului kita bisa melihat kelakuan kita, apa yang kita perbuat. Ya.
terutama para syuhada, para sholihin itu, mereka hidup di sisi Allah. Dalam surat Al-Baqarah kan dijelaskan bisa melihat kita. Bila kita melakukan sebuah kemaksiatan, beliau menangis. Bila kita melakukan sebuah kebaikan, beliau bergembira, senang hati. Makanya ada istilah kirim doa minimal apa? Lihat anak kecil yang bisa ya, kalau pikir wali hidayah itu Allah sudah tahu, langsung nyambung pada leluhur yang dikirimi. Nonton nih Bapak Ibu. Jadi ampun khawatir selama panjenengan hidup di dunia ya, melampaui amal-amal saing dengan subuh jamaah luar biasa, kemudian bersedekah ya, amal jariah boten nyusahke tetanggane ya, insya Allah ini lancar pertanyaan malaikat dan nabi pun itu pun dijamin oleh Allah. Nanti yang menjawab pertanyaan-pertanyaan adalah amal-amal kita. Oh tenang mawon, jangan khawatir. Monggo yang lain. Masih jam 6 kurang seperempat. Orang 10:55. Walaupun kurang 5 menit ya, kita kasih kesempatan saya ini Pak Hasan. Masih Pak. Monggo Pak. Pak, jawabannya Pak Al-Quran itu ada surat An-Nisa ayat 23. Surat An-Nisa ayat 23. Ya. Ini apa Pak Hasan? Lewat Dunia ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'an alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa akhwatukum ila akhirih. Surat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-ridha'ati wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fa junaha 'alaikum wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuan sepersusuan, ibu istri-istrimu dalam perempuan, anak-anak perempuan dari istrimu itu, dan sudah kamu ceraikan, tidak berdosa, maksudnya anak tiri, dan tidak berdosa bagimu menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan diharamkan pula mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertanyaannya tadi kan bagaimana tentang pernikahannya Pak? Bukan rambu-rambu yang tidak boleh dinikahi siapa saja. Tapi dari haram kan Qur'an alaikum. Iya benar Pak. Pertanyaannya tadi kan sudah menikah punya anak, kemudian setelah bertahun-tahun ada orang yang mengatakan, bahkan mungkin ada saksi gitu Pak, bahwa kamu dulu
sama satu susuan ini kok bisa menikah? Pertanyaannya sudah terjadi pernikahan, Pak. Sudah punya anak. Ya. Solusinya tobat, Pak. Nggih. Tahu. Betul. Ya. Ya, monggo. Ini seru sekali. Jadi kalau ayat yang Pak Nasir sampaikan tadi sebenarnya kan rambu-rambunya Nggih, bahwa orang-orang yang tidak boleh nikah itu ini. Nah, pertanyaan Pak Wawan, melanggar rambu-rambu tapi tidak ngerti. Setelah ngerti itu nikahan, kemudian sudah punya anak. Nah, saudara persusuan itu ada syaratnya. Kalau saya baca di kitab fikih itu ada minimal 5 kali disusui, dan syaratnya harus kenyang. Orang mau apa istilahnya bayi, misal contoh sekarang ini kan banyak bayi bagi dua. Akhirnya untuk mencoba melerai supaya tidak bengok-bengok, kadang cuma ditempelkan di putingnya mati. Itu artinya menyusui belum sampai kenyang dan belum sempurna. Nah, kasus yang terjadi yang ditanyakan Pak Wawan itu perlu diteliti dulu. Kira-kira persesuaiannya sesuai dengan yang dilihat tetangganya itu sudah memenuhi syarat belum? Jangan-jangan hanya sekali disusui dan itu tidak kenyang. Satu sedotan. Ya, satu sedotan saja. Lah dilepeh karena mungkin nggak cocok bisa juga. Itu sehingga kalau itu nanti terjadi pernikahan itu masih sah. Tetapi kalau dari unsur-unsur persyaratannya persetujuan itu sudah 5 kali dan itu mengenyangkan dan seterusnya, dan kemudian sudah jadi pernikahan, itu pendapat yang disampaikan dari kitab yang saya baca itu ya sebaiknya dibatalkan pernikahannya, gitu. Dengan bukan dicerai tapi dibatalkan karena memang tidak memenuhi persyaratan seperti itu. Tapi kalau diteliti memang hanya persesuaiannya itu kok belum sampai 5 kali dan kenyang betul, nah itu berarti masih sah. Nah, nanti Pak Hajar tolong tanya sama Pak Yaya ini yang saya baca jadi sebagai awal jawaban yang benar lagi. Kemudian nanti pada kesempatan yang akan diperkuat dengan jawaban yang langsung disampaikan sama Pak Yai. Inilah fungsi kita bersilaturahim, kemudian ngaji bareng. Jadi ada persoalan-persoalan, jangan sampai kita tahu satu persoalan tapi alhamdulillah semoga kadung jadi ini solusi. Artinya apa? Nanti untuk ke depan anak-anak kita misalkan ya harus ada pemberitahuan. Dari sedulur, kemudian ibunya meninggal, kebetulan barengan itu ada saudara juga yang barusan melahirkan. Karena tadi syaratnya orang menyusui itu kan kalau sudah melahirkan, karena masa itu harus dicatatkan sehingga besok ke depan supaya tidak terjadi apa yang ditanyakan sama Pak Wawan. Dan bayi yang disusukan syaratnya hanya sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun, selebihnya sudah tidak menjadi itu mungkin yang sedikit saya sampaikan. Barangkali nanti Pak Hamzah bisa tanya langsung sama Pak Kiai. Besok tetap disampaikan jawaban itu supaya kita puas. Dan nanti ke depan kalau terjadi kasus-kasus macam itu kita ditanya di masyarakat jelas bisa jawab. Bagi saya lagi. Demikian monggo Pak Haji. Terima kasih Pak Aziz. Menambahi referensi ya, jadi atas pertanyaan awal oleh Ustaz yang ada Pak Sadi Padamsa berdiri dulu ya Pak ya. Kemudian Pak saya tadi menyampaikan dasar dari ini batasan pernikahan persusuan ya disebutkan dalam Quran surat An-Nisa nomor 23. Tapi katanya itu hanya larangan untuk pernikahan saudara sepersusuan. Tadi oleh Pak Aceh sudah dijelaskan dari kasus Pak Wawan bahwa saudara sepersusuan itu yang bagaimana. Tadi disebutkan paling tidak 5 kali sesuatu lagi
terus dalam keadaan kenyang, itu juga harus ada saksinya. Tapi tadi terus ini Pak Ustadz sedang akan menjadikan sebagai keyakinan lepas dia menyampaikan ceramah singkat dan ini faktual dan real dan terjadi di depan mata kita, ya. Banyak sekali kasus seperti itu. Kemudian rangkaian kegiatan pengajian sama pagi telah terlalu seperti ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dan perhatian dan atas materi yang disampaikan, mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua. Pada Ustaz, terima kasih juga telah memberikan ilmu kepada kita dari apa kita ini juga terjadi seperti mudah-mudahan kalau kita melakukan kegiatan ini menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih. Bila taufik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.